Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Nurjana dari kelompok 1 bersama rekan-rekan saya nantinya ada Afifah Turiska Hamida, Erina Rodiatul Ngaini, Karin Yolanda, dan Natalia Tesalonika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penyakit salmonellosis beserta vektor dan upaya pengendaliannya. Simak video ini sampai akhir ya. Salmonellosis merupakan penyakit zoonosis yang bisa menyerang manusia maupun hewan, disebabkan oleh patogen dari spesies Salmonella yang terdiri dari beberapa subspesies. Beberapa di antaranya ada kelompok 1 yang menularkan pada manusia dan hewan berdarah panas, dan ini seringkali terjadi karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh Salmonella ini. Kemudian kelompok 2 yang terdiri dari serovar-serovar yang mampu beradaptasi pada hewan yang spesifik, seperti Salmonella pullorum ini pada ayam, kemudian Salmonella abortus pada domba, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga merupakan serovar-serovar Salmonella yang tidak memiliki hospes spesifik, seperti pada kelompok 2. Serovar ini bersifat patogen bagi manusia maupun bagi hewan. Penularannya bisa melalui hewan ke manusia melalui makanan asal hewan yang terkontaminasi oleh Salmonella atau biasa disebut dengan foodborne disease. Terdapat beberapa jenis hewan yang dapat menjadi reservoir dari bakteri ini. Salah satunya yaitu tikus, bisa melalui feses maupun urinnya. Nah, mengenai siklus hidup dari tikus ini, tikus itu memiliki masa bunting yang cukup pendek, berkisar antara 19 sampai 23 hari. Kemudian, dalam waktu 1-2 hari setelah melahirkan, tikus sudah siap untuk dikawini. Tikus ini juga memiliki kemampuan melahirkan sepanjang tahun. Dalam sekali masa subur dapat dikawini 200-500 kali. Dengan jumlah kelahiran rata-rata 6 ekor. Berdasarkan sebuah percobaan, tikus ini mampu melahirkan 800 ekor per tahun. Di mana pada usia 2-3 bulan, tikus ini sudah siap untuk dikawini. Tikus memiliki beberapa jenis spesies, beberapa di antaranya memang tinggal dekat dengan manusia, misalnya di pasar, kemudian di daerah perumahan, persawahan, dan lain-lain. Itu sebabnya mengapa tikus bisa menjadi salah satu reservoir potensial untuk menularkan Salmonella pada manusia, baik melalui urin maupun tinjanya, di mana tikus ini menghasilkan 12-16 ml urin dan 50 kotoran tinja dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema transmisi dari salmonellosis. Cara penyebarannya dapat melalui muntahan, urin, dan kotoran dari penderita yang kemudian secara pasif terbawa oleh vektor mekanik atau biologik seperti lalat atau tikus. Kemudian vektor ini mengkontaminasi makanan atau minuman sehingga makanan atau minuman ini akan tercemari oleh bakteri Salmonella. Transmisi dari bakteri ini biasanya dapat melalui fekal oral dan Salmonella sp. Salmonella sp ini dapat hidup dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan, kemudian dapat ditularkan kepada manusia ketika manusia mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tercemari oleh bakteri tersebut. Selain dari makanan, juga dapat melalui kotoran reptil, ayam, dan bebek yang mengkontaminasi makanan maupun minuman. Lalu makanan dan minuman tersebut langsung dikonsumsi oleh manusia. Salmonella sp ini dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia yang disebut salmonellosis. Salmonellosis ini diakibatkan oleh makanan yang tercemari oleh Salmonella sp yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Oke, lanjut ke habitat Salmonella. Salmonella ini terdapat pada kolam renang yang belum diklorin. Kemudian, jika terkontaminasi melalui kulit, Salmonella akan tumbuh dan berkembang dalam saluran pencernaan, lebih tepatnya pada usus halus manusia.
Salmonella ini bersifat aerob dan anaerob fakultatif, di mana suatu bakteri dapat hidup dengan baik, baik itu dengan oksigen atau tanpa oksigen. Suhu optimum pertumbuhan Salmonella ini adalah 37 derajat Celcius dan pada pH 6-8. Selanjutnya adalah pengendalian salmonellosis. Salmonellosis disebabkan oleh bakteri Salmonella sp seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada manusia, salmonellosis ada dua macam, yaitu salmonellosis tivoid dan salmonellosis non-tivoid, di mana keduanya masih menjadi masalah utama pada negara berkembang termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pengendalian dalam menghadapi masalah tersebut. Pengendalian sendiri diartikan sebagai upaya dalam mengelola, mengatur, dan mengawasi agar tidak terjadi suatu masalah di masyarakat. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan dalam pengelolaan salmonellosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perbaikan sanitasi, di mana perbaikan sanitasi ini meliputi penyediaan air bersih, perebusan air sebelum diminum, fasilitas jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan, penerapan budaya pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, kemudian pengawasan kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan hygiene perorangan, di mana upaya yang dapat dilakukan adalah selalu mencuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan feses, urin, maupun lumpur, serta selalu cuci tangan menggunakan sabun sebelum memegang makanan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah imunisasi guna memperkuat kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya pengendalian terhadap penyakit salmonellosis di daerah wilayah kerja Puskesmas Kedung Mundu, Kota Semarang. Pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama pengendalian secara sanitasi, yang kedua pengendalian secara fisik dan juga mekanik, yaitu dilakukan dengan suara ultrasonik, perangkap atau trap, sinar ultraviolet, dan juga penghalang atau barrier. Yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi, dan yang terakhir yaitu pengendalian secara biologi. Upaya pengendalian yang pertama yaitu upaya pengendalian secara sanitasi. Jadi, elemen penting yang harus diperhatikan untuk mengendalikan tikus di permukiman agar efektif adalah sanitasi lingkungan sekitar, konstruksi bangunan terhadap keberadaan tikus, dan monitoring populasi tikus di sekitar permukiman. Dengan sanitasi, tikus akan kehilangan tempat berlindung sementara dan tempat membuat sarang. Tujuan dari perbaikan sanitasi lingkungan ini adalah menciptakan lingkungan yang tidak favorable untuk kehidupan tikus. Dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dengan yang pertama yaitu menyimpan semua makanan atau bahan makanan dengan rapi di tempat yang kedap tikus. Yang kedua yaitu menampung sampah dan sisa makanan di tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, tertutup rapi, dan terpelihara dengan baik. Yang ketiga, tempat sampah tersebut hendaknya diletakkan di atas fondasi beton atau semen, rak, atau tonggak. Yang keempat, yaitu sampah harus selalu diangkat secara rutin minimal sekali sehari. Yang terakhir, yaitu meningkatkan sanitasi tempat penyimpanan barang atau alat sehingga tidak dapat dipergunakan tikus untuk berlindung atau bersarang. Upaya yang kedua yaitu upaya pengendalian secara fisik dan juga mekanik. Perangkap merupakan salah satu teknik pengendalian tikus pemukiman secara fisik mekanik. Penggunaan perangkap sebagai teknik pengendalian tikus di permukiman merupakan cara yang efektif, aman, dan juga ekonomis karena perangkap dapat digunakan beberapa kali. Perangkap yang telah dipakai harus dibersihkan sehingga tidak menyisakan urin atau kotoran tikus yang berpotensi menimbulkan jera terhadap perangkap. Pengendalian mekanis merupakan usaha manusia untuk mematikan atau memindahkan tikus secara langsung baik dengan tangan maupun dengan bantuan alat. Kemudian untuk pengendalian secara fisik dan juga mekanik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan suara ultraviolet.
Suara predator atau hewan pemangsa tikus dapat dimanfaatkan untuk mengusir hama ini. Tikus merupakan hewan yang memiliki indera pendengaran dan penciuman yang berkembang sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus sawah yang diberi perlakuan suara predator mengalami gangguan metabolisme yang ditandai dengan konsumsi makan dan minum, serta produksi feses dan sekresi urin yang berbeda dengan kontrol. Tikus sawah yang diberi perlakuan suara predator juga mengalami gangguan pola aktivitas harian yang ditandai dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk locomotion atau bergerak, kemudian makan dan minum, dan juga terdiam tidur yang berbeda dengan kontrol normal. Cara yang kedua yaitu menggunakan perangkap atau trap. Teknik pemerangkapan umumnya memiliki dua sifat, yaitu perangkap hidup dan juga perangkap yang mematikan. Di lapangan, pemerangkapan hidup yang sering digunakan ada 3 jenis perangkap, yaitu perangkap hidup atau live trap, perangkap jatuhan atau pitfall trap, dan perangkap perekat atau sticky trap yang banyak dijual bebas di pasaran. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Tikus merupakan hewan nokturnal yang tidak tahan menghadapi cahaya. Dengan demikian, sinar ultraviolet ini berperan sebagai bahan pengusir. Cara yang keempat yaitu menggunakan penghalang atau barrier. Pembuatan barrier diusahakan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat ditembus oleh keratin gigi seri tikus, misalnya dengan menggunakan sel tebal, aluminium tebal, beton, dan sebagainya. Selain itu, barrier dibuat dari pagar yang diberi aliran listrik dengan tegangan yang rendah, yang cukup membuat tikus tersengat dan pergi, tetapi tidak berbahaya bagi manusia dan juga hewan lainnya. Pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian kimiawi menggunakan umpan beracun. Ketika tikus tersebut memakan makanan yang telah diberi racun tersebut, tikus akan mati. Penggunaan umpan beracun merupakan metode yang banyak dilakukan karena metode ini sangat mudah diaplikasikan dan didapatkan hasil yang nyata. Penggunaan umpan beracun dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain dapat bersifat racun bagi hewan, bukan sasaran, serta berbahaya bagi lingkungan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif penggunaan bahan kimia ini yaitu dengan metode pengendalian hama tikus dengan menggunakan pakan yang disukai tikus. Rodentisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis hewan pengerat, misalnya tikus. Rodentisida ini dapat membunuh tikus dengan cara meracuni makanannya. Penggunaan rodentisida yang bersifat kronis bertujuan untuk menghindari sifat jerak umpan yang dimiliki oleh tikus, sehingga pengendalian dengan pengumpanan ini dapat berjalan lebih efektif. Upaya pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian secara biologi. Cara termudah adalah dengan memberikan lingkungan yang sesuai dan tidak mengganggu atau membunuh musuh alami tikus. Pada ekosistem sawah atau irigasi, peran musuh alami kurang nyata dalam menekan populasi tikus. Ragam pemangsa tikus seperti kucing, anjing, garangan, burung, alap-alap, ular kobra, dan sebagainya. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai penyakit salmonellosis beserta faktor dan upaya pencegahannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.